Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uli Renilda dari Program Studi Teknologi Pendidikan Semester 3. Nah, di video ini saya akan menjelaskan mengenai etika penerapan teknologi. Untuk lebih jelasnya, simak video berikut. Etika teknologi. Etika dapat diartikan sebagai asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak, tata cara, adat sopan santun, nilai mengenai benar dan salah tentang hak dan kewajiban yang dianut oleh suatu golongan atau masyarakat dalam pendidikan. Penerapan etika dalam teknologi adalah netiquette pada etika dan sopan santun berkomunikasi melalui internet. Meski komunikasi melalui internet banyak melalui tulisan dan simbol, namun pengguna internet harus menjaga tutur katanya dan menerapkan etika yang baik. Etika dalam penggunaan teknologi. Yang pertama, tidak menggunakan teknologi untuk melakukan hal-hal yang melanggar norma. Yang kedua, tidak merusak atau mengganggu informasi orang lain. Yang ketiga, tidak menjiplak dan mengakui hak cipta karya orang lain. Yang keempat, menggunakan alat pendukung yang sesuai standar legal. Kemudian, faktor penyebab pelanggaran kode etik profesi teknologi informasi. Yang pertama, tidak berjalannya kontrol dan pengawasan dari masyarakat. Yang kedua, rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai substansi kode etik profesi karena buruknya upaya sosialisasi dari pihak profesi sendiri. Yang ketiga, organisasi profesi tidak dilengkapi dengan sarana dan mekanisme bagi masyarakat untuk menyampaikan keluhan. Adapun sanksi pelanggaran terhadap kode etik profesi. Yang pertama, hukuman. Jika pelanggaran yang dibuat tergolong melanggar hukum, maka hukum pidana juga bisa diberikan. Salah satu contoh dari sanksi hukum adalah dipenjara atau didenda uang dengan nominal yang tertentu. Yang kedua, sanksi moral. Sanksi moral sendiri merupakan sanksi yang terjadi karena adanya pelanggaran moral-moral. Yang ketiga, sanksi administratif. Sanksi ini berupa denda yang dikenakan terhadap pelanggaran ketentuan undang-undang dan bersifat administratif. Nah, selanjutnya, akidah Islam sebagai dasar ilmu pengetahuan dan teknologi. Akidah Islam harus dijadikan basis segala konsep dan aplikasi ilmu pengetahuan dan teknologi. Inilah paradigma Islam sebagaimana yang telah dibawa oleh Rasulullah SAW. Namun di sini perlu dipahami dengan saksama bahwa ketika akidah Islam dijadikan landasan iptek, bukan berarti konsep-konsep iptek harus bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadis, tapi maksudnya adalah konsep iptek harus distandardisasi benar salahnya dengan tolak ukur Al-Quran dan Al-Hadis dan tidak boleh bertentangan dengan keduanya. Yang kedua, syariah Islam harus dijadikan standar pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ketentuan halal haram, hukum-hukum syariah Islam wajib dijadikan tolak ukur dalam pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi, bagaimanapun juga bentuknya. Ilmu pengetahuan dan teknologi yang boleh dimanfaatkan adalah yang telah dihalalkan oleh syariah Islam, sedangkan iptek yang tidak boleh dimanfaatkan adalah yang telah diharamkan syariat Islam. Keharusan tolak ukur syariah ini didasarkan pada banyak ayat dan juga hadis yang mewajibkan umat Islam menyesuaikan perbuatannya, termasuk menggunakan iptek dengan ketentuan hukum Allah dan Rasul-Nya. Mungkin cukup sekian yang sempat saya sampaikan. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.